Dunia tengah bergerak menuju teknologi digital. Sementara pandemi COVID-19 yang pada satu sisi memaksa pembatasan selama berbulan-bulan membuat pergerakan ini menjadi lebih cepat. Lalu, tren digitalisasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kenapa hal ini terjadi? Ya, teknologi digital telah menjadi salah satu solusi untuk membuat kita tetap hidup. Selama adanya pandemi COVID-19, mau atau tidak, selama pandemi, orang-orang dipaksa untuk bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Jika tidak, maka semakin terasinglah kehidupannya, terutama saat pembatasan aktivitas yang dikenal dengan istilah PSBB. Sebenarnya, secara tidak sadar, sedikit demi sedikit, kita sudah mulai merasakan simulasi dari revolusi industri 5.0, di mana integrasi ruang maya dan ruang fisik terjadi. Integrasi tersebut dilakukan untuk membuat semua hal menjadi lebih mudah. Keseimbangan, kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan memanfaatkan sistem yang sangat mengintegrasikan kedua hal tersebut guna membuat semua hal menjadi lebih mudah, terutama memperluas prospek kerja. Lewat pola new normal, dibutuhkanlah talenta digital yang mapan untuk bisa ikut melanggeng di tengah pandemi COVID-19, sembari mempersiapkan diri menuju era revolusi industri 5.0 sekaligus bonus demografi yang akan dimulai pada tahun 2030. Pada kesempatan ini, kita tidak akan membahas sisi-sisi negatif dari pandemi COVID-19. Setidaknya pandemi punya kisah tersendiri bagi kita, masyarakat Indonesia. Menurut penelitian dari Edward dalam Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2021, menyatakan bahwa pandemi COVID-19 membawa pengaruh besar terhadap habitus individu maupun komunitas. Tidak jauh berbeda dengan tulisan dari Wantiknas, yaitu Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, edisi Juli 2020, menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 menjadi sebuah pemicu untuk mempercepat kesiapan kita menuju transformasi digital untuk ketersediaan talenta digital. Bagaimana kita menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 5.0 secara bersamaan dengan baik? Jawabannya ya, melalui pemahaman terkait digital skill. Sebut saja, lembaga formal kepemerintahan atau non-kepemerintahan terbiasa dengan bekerja di rumah dan pembelajaran daring seperti di dunia pendidikan, memunculkan kesadaran dalam kemampuan dan pembiasaan dalam menggunakan aplikasi meeting online, serta contoh lainnya yaitu administrasi berbasis digital. Kemudian, dalam dunia keuangan, berbagai aktivitas yang berhubungan dengan finansial dapat dilakukan secara praktis, efisien, melalui teknologi digitalisasi. Terakhir, di dunia usaha, teknologi marketplace beriringan dengan kemampuan desain produk, pemanfaatan media baru sebagai sarana promosi, aplikasi penunjang lainnya seperti kalkulasi keuangan berbasis online. Pada akhirnya, kita mulai menyadari bahwa revolusi industri 5.0 telah di depan mata dan bonus demografi akan terasa lebih mudah dihadapi melalui digital skill. Segala macam perubahan sosial bertubi-tubi kita rasakan, terutama tuntutan kehidupan yang serba cepat. Salah satu solusi agar bisa menyesuaikan diri adalah mempersiapkan generasi selanjutnya. Seperti penjelasan dalam video kami sebelumnya yang berjudul Pembelajaran Abad 21. Salah satu keterampilan dasar dalam menghadapi era industri 5.0 yang dicirikan penggunaan teknologi, maka individu mutlak harus memiliki kemampuan literasi digital dan teknologi skill. Maksudnya, kita mampu memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Oke, salah satu urgensi pencapaian masalah-masalah masa depan adalah dengan digital skill. Lalu apa itu digital skill? Digital skill adalah suatu kemampuan dalam memahami, mengoperasikan, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses dan mengelola informasi. Maaf saja, gelar pun tidak cukup untuk mengantarkan untuk sukses di era revolusi 5.0 dan bonus demografi. Apalagi keduanya terjadi dalam waktu bersamaan. Tentu ini akan menjadi tantangan terbesar kita sebagai generasi Z, yang notabene-nya sudah akrab dengan yang namanya teknologi informasi. Namun permasalahannya, apakah gawai yang selama ini kita mainkan hanya sebatas sebuah mainan? Atau akankah kita menyadari bahwa gawai tersebut pada dasarnya fungsinya sebenarnya dapat melebihi fungsi mainan itu sendiri? Oke, kami telah merangkum beberapa keterampilan digital yang mutlak harus dimiliki oleh siapapun saat sekarang ini. Pertama adalah keterampilan
produksi dan editing multimedia. Dalam perkembangannya, ruang lingkup multimedia dibagi atas 3, yaitu yang pertama audio. Seperti softwarenya ada disebut sebagai DAW, yaitu contohnya ada Studio One, Cubase, Fruity Loop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, visual dan aplikasi software yang bisa kita gunakan seperti Canva yang sedang populer saat sekarang ini. Kemudian ada Adobe Photoshop, kemudian Adobe Illustrator, CorelDRAW, PixArt, AutoCAD, ArcGIS, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, audio visual seperti contohnya Adobe Premiere, ada KineMaster, Movie Maker, Filmora, dan lain-lain. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kemampuan ini penting? Apa sih pentingnya multimedia saat sekarang ini? Kenapa kok multimedia ini mutlak harus dimiliki? Kenyataannya, kemampuan multimedia akan dibutuhkan hampir di seluruh elemen masyarakat. Sebut saja, multimedia di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, informasi, bidang jasa, bidang transformasi, bidang publishing dan promosi, industri, entertain, bidang penelitian, bidang real estate, dan lain-lain. Pada kenyataannya, masyarakat hari ini lebih menyukai penyampaian informasi melalui ranah multimedia, dan multimedia memudahkan kita untuk menyampaikan informasi. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan dalam memanfaatkan dunia marketplace. Dalam artian kita sebagai penjual pun sebagai pembeli. Hari ini kenapa orang belanja di marketplace? Pandemi membatasi mobilitas masyarakat, sedangkan mobilitas adalah kegiatan wajib individu dalam menunjang kehidupannya. Untuk itu, marketplace menjadi alternatif dalam kondisi pandemi saat ini. Definisi pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli di suatu tempat, cara nyata telah melebar secara dinamis menjadi transaksi dalam bentuk digital. Artinya, ini membuka peluang usaha baru. Ketika ada permintaan, tentu akan ada yang namanya kesempatan. Keterampilan ini juga meliputi multimedia juga, guna sarana informasi yang lebih menarik. Kemudian penggunaan e-money, misalnya contohnya Breezy, OVO, Dana, dan GoPay. Keuntungannya tentu lebih aman, transaksi lebih cepat, bisa dilakukan di mana saja, dan histori keuangan menjadi lebih rapi. Terakhir, kecakapan dalam menggunakan aplikasi penunjang pembelajaran. Ini baik guru maupun dosen. Meliputi kemampuan Learning Management System atau disingkat dengan LMS. Dapat diaplikasikan melalui misalnya e-learning, Zoom Meeting, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian bagi siswa atau mahasiswa bisa memanfaatkan yang namanya Google Cooler, kemudian ada yang namanya Mendeley, kemudian juga ada namanya NVivo, kemudian pengolahan angka seperti SPSS, kemudian pengolahan teks, poin, dan angka seperti yang ada di dalam software Microsoft ataupun WPS. Di era pandemi yang sedang melanda bumi manusia ini, segala teknologi dirasa sangat membantu. Bahkan sekarang, semua bergantung pada teknologi. Teknologi bagaikan malaikat penolong satu-satunya. Dari mulai proses pembelajaran, belajar dan pemahaman konsep, bahan ajar, sumber tugas siswa maupun mahasiswa, semuanya diperoleh melalui bantuan teknologi. Melalui keterampilan-keterampilan tersebut, maka dapat membantu kita melanggeng bebas, terutama saat berjumpa dengan revolusi 5.0 dan bonus demografi. Peluang-peluang baru akan muncul, jenis-jenis pekerjaan akan bermunculan, serta pasar akan lebih variatif. Tapi, jika gagal dan terlambat menguasainya, maka kemiskinan, kriminalitas, masalah kesehatan, serta kemunduran pendidikan akan melanda bangsa ini. Terima kasih atas waktunya, dan pada kesempatan selanjutnya, kita akan membahas terkait perilaku konsumsi masyarakat di era pandemi. Dunia memang telah berubah dengan sangat cepat. Butuh puluhan tahun bagi manusia untuk berpindah dari sistem kerja mesin uap ke bahan bakar fosil. Puluhan tahun lainnya untuk menyempurnakan komputerisasi. Namun dalam beberapa bulan saja, kita telah dipaksa secara keras oleh virus corona dalam berevolusi pada sistem-sistem digital. Dalam kondisi ini, siapapun yang terlambat untuk menyetujui perubahan ini akan benar-benar terasing dalam desa global ini. Oke.